Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep dasar uji hipotesis, hipotesis deskriptif. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Aprilita Wijiasri dengan NIM 43200045. Kemudian ada Putri Ika Safira dengan NIM 43200068. Dan ada Nurul Eka Setiani dengan NIM 43200105. Yang pertama, konsep dasar uji hipotesis. Definisi hipotesis. Berdasarkan asal kata, hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran. Karena praduga, hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Hipotesis dalam statistik merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi. Sedangkan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Kemudian ada jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis statistika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipotesis nol atau null hipotesis atau H0. Hipotesis nol yaitu berupa pernyataan yang tidak ada perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Pada hipotesis nol selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi dan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis, HA atau H1 atau H2 dan seterusnya. Hipotesis alternatif atau H1 yaitu berupa pernyataan yang bertentangan dengan H0. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok dan juga dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Apakah produktivitas panen padi di daerah Pekalongan mencapai rata-rata 500 ton per bulan? Maka perumusan hipotesisnya H0 sama dengan produktivitas panen padi di daerah Pekalongan mencapai rata-rata 500 ton per bulan, dan H1-nya yaitu produktivitas panen padi di daerah Pekalongan tidak mencapai rata-rata 500 ton per bulan. Kemudian bentuk rumusan hipotesis. Menurut eksplanasi hipotesis, rumusan hipotesis ada tiga macam, yaitu yang pertama deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang tidak ada hubungan atau perbandingan atau pengaruh. Kemudian yang kedua ada komparatif, merupakan dugaan sementara. Ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Kemudian yang ketiga ada asosiatif, merupakan dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Contoh hipotesis deskriptif. Produktivitas panen padi di daerah Pekalongan mencapai rata-rata 500 ton per bulan. Disebut hipotesis deskriptif karena hanya menggambarkan saja, tidak ada perbandingan maupun hubungan dengan hal lainnya. Kemudian contoh hipotesis komparatif. Produktivitas panen padi di daerah Pekalongan lebih sedikit dibandingkan daerah Batang. Disebut hipotesis komparatif karena adanya komparasi atau perbandingan. Selanjutnya, contoh hipotesis asosiatif. Naiknya tingkat kesejahteraan petani padi berhubungan dengan pencapaian produktivitas panen padi di daerah Pekalongan. Disebut hipotesis asosiatif karena adanya hubungan variabel. Selanjutnya, taraf kesalahan. Menaksir parameter yang menggunakan nilai tunggal atau point estimate akan mempunyai risiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan interval estimate. Misalnya, menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 10 jam per hari akan mempunyai kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai taksiran antara 8-12 jam per hari. Makin besar interval taksirannya, maka akan semakin kecil kesalahannya. Terdapat dua kesalahan dalam parameter populasi berdasarkan data sampel,
Antara lain, yaitu yang pertama kesalahan tipe 1, ialah jika hipotesis 0 yang benar atau seharusnya diterima. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Kemudian yang kedua kesalahan tipe 2, ialah jika hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan beta. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri Ika Safira. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis deskriptif. Pengujian hipotesis deskriptif menggunakan t-test, yaitu yang pertama uji dua pihak atau two-tailed test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 atau H0 berbunyi sama dengan dan H1 berbunyi tidak sama dengan. Rumusan hipotesisnya H0 bagi mu sama dengan X, HA bagi mu tidak sama dengan X. Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini berlaku ketentuan bahwa nilai T hitung lebih kecil atau sama dengan dari harga tabel, maka H0 diterima. Nilai T hitung adalah nilai mutlak, jadi tidak dilihat positif atau negatifnya. Yang kedua, uji satu pihak atau one-tailed test. Yang A, uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan. Dapat dikatakan dengan kata paling besar atau maksimal. H1-nya berbunyi lebih besar. Contoh rumusan masalahnya, produktivitas panen padi di Pekalongan hanya mencapai 500 ton. Kriteria pengujian, H0 diterima bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan harga T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang kedua, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan, dapat dikatakan dengan kata paling sedikit atau paling kecil. H1-nya berbunyi lebih kecil. Contoh rumusan masalahnya, produktivitas panen padi di Pekalongan paling sedikit 500 ton. Kriteria pengujian, bila harga T hitung jatuh pada daerah penerimaan H0 lebih besar atau sama dengan dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1. Yang kedua, menghitung rata-rata data. Yang ketiga, menghitung simpangan baku. Dan yang keempat, menghitung T hitung. Cara menghitung T hitung yaitu rumusnya T sama dengan X bar min mu per S per akar dari N. Dengan X adalah nilai rata-rata, mu adalah nilai yang dihipotesiskan, S adalah standar deviasi atau simpangan baku, dan N adalah banyaknya data. Lalu berikutnya nomor 5, melihat T tabel. Yang keenam, menggambar kurva normalitas. Yang ketujuh, menganalisa kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat. Yang A, two-tailed test. Jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang B, pihak kiri, jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang C, pihak kanan, jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan nomor 8, membuat keputusan pengujian hipotesis atau kesimpulan. Contoh soal uji dua pihak atau two-tailed test. Soalnya,
telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa petani semangka memperoleh 4.000 kg buah semangka setiap kali panen dengan luas tanaman 0,5 hektar. Berdasarkan sampel 21 orang petani semangka yang diambil secara random untuk dimintai keterangan, masing-masing memberikan data sebagai berikut. Taraf kepercayaan 95%, taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Datanya yaitu 4.000, 3.500, 5.000, 4.000, 6.000, dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka N sama dengan 21, mu 0 sama dengan 4.000 kg. Kemudian rumusan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO. Petani semangka memperoleh 4.000 kg buah semangka setiap kali panen. Hipotesis alternatif atau HA. Petani semangka tidak memperoleh 4.000 kg buah semangka setiap kali panen. Bila ditulis lebih ringkas, HO mu 0 sama dengan 4.000. HA mu 0 tidak sama dengan 4.000. Kemudian yang langkah pertama yaitu membuat tabel penolong. Nomor 1, X-nya itu 4.000, X-bar-nya 4.119,0476. Kemudian XI min X-bar pangkat 2, 14.172,33107. Kemudian yang kedua yaitu XI-nya 3.500, X-bar-nya 4.119,0476. Kemudian XI min X-bar pangkat 2-nya 383.219,9311 dan sebagainya. Kemudian total dari X-bar-nya yaitu 86.500 dan total dari XI min X-bar pangkat 2 yaitu 63.382.380,95. Nah, jawabannya menghitung rata-rata yaitu rumusnya dengan menggunakan X-bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 86.500 per 21 sama dengan 4.119,0476. Kemudian yang kedua yaitu menghitung S atau simpangan baku. Rumusnya yaitu akar sigma XI min X pangkat 2 per N min 1 sama dengan akar 63.952.380,95 diper 21 min 1 sama dengan akar 63.952.380,95 per 20 sama dengan 1.788,1887. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung harga T. T rumusnya yaitu T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N sama dengan 4.119,0476 min 4.000 diper 1.788,1887 diper akar 21. Kemudian sama dengan 119,0476 diper 1.788,1887 diper 4,5825 sama dengan 119,0476 diper 390,2212 sama dengan 0,3050. Kemudian langkah yang keempat yaitu melihat harga T tabel.
Untuk melihat harga T-tabel, maka didasarkan pada DK atau derajat kebebasan yang besarnya adalah N-1 yaitu 21-1 sama dengan 20 bila taraf kesalahan atau alfa ditetapkan 5%, sedangkan pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak. Maka harga T-tabel adalah sama dengan 2,086. Terus kemudian yang kelima yaitu membuat kurva. Nah, kemudian di bagian kurva yang diarsir yaitu merupakan daerah penolakan HO, dan di bagian tengah itu merupakan daerah penerimaan HO. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam, membuat keputusan pengujian hipotesis. Karena harga T hitung lebih kecil dari T-tabel atau T hitung sama dengan 0,3050 kurang dari T-tabel sama dengan 2,086, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, hipotesis 0 atau HO yang menyatakan bahwa petani semangka memperoleh 4.000 kg buah semangka setiap kali panen diterima. Jadi kalau HO diterima, berarti hipotesis 0 yang menyatakan bahwa petani semangka memperoleh 4.000 kg buah semangka setiap kali panen itu dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.